Perkenalkan, nama saya Berliana Wulandari Arianta dengan nomor NIM P1337414121011. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dan panduan umum dari ejaan bahasa Indonesia. Di sini pertama akan saya bahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangannya sendiri saya bagi ada 4, yaitu dari sumber bahasa. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Yang kedua adalah peresmian dari bahasa Indonesia yang mana diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah kedudukan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah fungsi dari bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berarti status relatif yang diberikan kepada bahasa Indonesia itu sendiri. Kedudukannya dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional yaitu dikukuhkan sejak diikrarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang jati diri atau identitas nasional, alat perhubungan di tingkat nasional, dan alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, kedudukan dari bahasa Indonesia yaitu bahasa negara yang dikukuhkan sejak Indonesia merdeka dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Fungsi dari bahasa negara sendiri yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi di lingkungan pendidikan, bahasa resmi administrasi pemerintah, dan bahasa resmi dalam pengembangan ipteks. Dalam silsilah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, terjadi 4 kali reformasi, yaitu yang pertama pada tahun 1901, yaitu dengan ejaan Van Opwitsen, atau yang biasa disebut dengan bahasa Melayu. Yang kedua, pada tahun 1947, yang merupakan ejaan Republik, dan yang ketiga pada tahun 1972 atau yang biasa disebut dengan EYD, dan yang terakhir pada tahun 2015 atau yang biasa disebut dengan PUEBI yang masih digunakan hingga saat ini. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dibagi menjadi 3, yaitu dengan pemakaian huruf. Apa aja sih huruf itu? Yang pertama ada huruf abjad, yang kedua ada huruf vokal, yang ketiga ada huruf konsonan, yang keempat ada huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam huruf kapital, yang ketujuh huruf miring, dan yang kedelapan huruf tebal. Untuk pembagian PUEBI yang kedua adalah penulisan kata. Kata terdiri dari kata dasar, kata perhimpunan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku kau di depan dan ku kau di belakang, dan mu-nya di belakang. Dan kata sandang si dan sang. Untuk pembagian PUEBI, yang terakhir adalah pemakaian tanda baca. Ada banyak sekali tanda baca, diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda kurung, dan masih banyak lagi. Pemakaian huruf. Huruf abjad digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf, yaitu A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Dari 26 huruf abjad dikurangi dari huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, menjadi 21 huruf konsonan. Jadi, lebih mudahnya untuk dimengerti adalah selain huruf vokal adalah huruf konsonan dalam huruf abjad. Pemakaian huruf yang selanjutnya adalah huruf diftong.
Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri atas H, nya, dan sya. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, khas, KHAS, khas. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat dan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Sebagai huruf pertama, unsur nama gelar kehormatan dan keturunan. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa atau suku bangsa dan bahasa. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar haruslah kapital. Huruf pertama nama geografi. Huruf pertama judul buku. Huruf pertama nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Pemakaian huruf. Huruf miring. Untuk menulis judul buku, nama majalah, surat kabar, dan daftar pustaka. Mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi, apabila dalam suatu kalimat terdapat kata yang penting dapat ditulis menggunakan huruf miring. Atau untuk nama ilmiah juga bisa. Huruf tebal. Untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata berhimbuan. Himbuan terdiri atas awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan dari awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Selain itu, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk ulang. Gabungan kata ulang dengan mengulang unsur pertama. Gabungan kata ada 5, yaitu kata majemuk. Yang kedua, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang ketiga, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang keempat, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang kelima, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Kata depan. Kata depan terdapat kata di, ke, dan dari, serta pada. Untuk partikel adalah, kan, dan tah, yang mana ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Selain itu ada kata pun, ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Dan kata per juga ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk singkatan dan akronim. Singkatan, nama orang, gelar, sapaan, dan lain-lain diikuti dengan tanda titik. Singkatannya terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga, pendidikan, badan, dan organisasi ditulis dengan huruf kapital. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Untuk akronim adalah pelafalan dalam suku kata. Angka dan bilangan. Untuk penulisan angka dan bilangan, apabila tidak lebih dari 2 suku kata,
ditulis menggunakan huruf. Contohnya 20, 1, 2, 3 itu ditulis menggunakan huruf. Untuk awal kalimat juga boleh diawali dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2. Angka yang menyatakan bilangan besar, contohnya 153 wajib ditulis menggunakan angka. Kata ganti ku, kau, dan ku di akhir, serta mu di akhir, dan nya di akhir. Ditulis di depan dan dipisah. Untuk ku dan kau yang ada di depan ditulis dipisah. Jadi kau dan ku yang ada di depan itu ditulis terpisah. Untuk kata ganti ku, mu, dan nya yang mana ditulisnya di belakang wajib digabung untuk penyusunan kalimatnya. Untuk kata sandang, si dan sang ditulis dipisah dari kata yang mengikuti. Pemakaian tanda baca, tanda titik, dipakai pada akhir kalimat. Yang kedua, dipakai di belakang angka, huruf dalam bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Yang keempat, dipakai dalam daftar pustaka. Dan yang kelima, untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Untuk tanda koma, dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, dipakai sebelum kata hubung. Yang ketiga, memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Yang keempat, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Untuk tanda titik koma, dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara, dipakai pada akhir perincian klausa, dan dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam sebuah kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik 2. Digunakan di suatu kalimat yang diikuti perincian atau penjelasannya. Yang kedua, digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian atau penjelasan. Yang ketiga, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan tersebut. Tanda pisah, digunakan untuk membantu penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat. Yang kedua, digunakan untuk menegaskan adanya keterangan, aposisi, atau keterangan yang lain. Yang ketiga, dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sama dengan. Untuk tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka. Jadi, kebanyakan orang-orang zaman sekarang menuliskan tanggal yang mana antara bulan dan tahun menggunakan garis miring itu salah. Harusnya tetap menggunakan tanda hubung. Dan yang terakhir, penggunaan dari tanda hubung adalah memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Untuk pemakaian tanda baca tanda tanya, dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk pemakaian tanda seru, untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang serupa, seruan atau perintah. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan dapat bagian yang dihilangkan. Dipakai juga untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya, tanda petik. Digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kedua, untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel,
naskah, atau bab buku yang dapat dipakai dalam suatu kalimat. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata, atau penjelasan ungkapan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kedua, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Yang ketiga, untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah aslinya. Selain itu, dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Penggunaan tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dipakai juga untuk mengapit huruf, kata, atau sekelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli. Yang selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan bahasa Indonesia dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga mendapatkan ilmu dari video ini. Dadah.